Definisi pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Berikut adalah definisinya. Yang pertama, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, pendapatan nasional merupakan jumlah total antar upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Yang keempat, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh warga dalam suatu negara. Yang kelima, pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan secara berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. Yang keenam, pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Para ahli ekonomi juga mempunyai definisi yang beragam terhadap pendapatan nasional. Menurut Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, pendapatan nasional atau devisa nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Marshall menggunakan istilah jumlah neto komoditi karena pendapatan nasional bukan semua yang diproduksikan dalam setahun, namun hasil produksi yang harus disimpan untuk produksi tahun berikutnya. Definisi ini juga mempunyai satu kelemahan, yaitu definisi ini hanya memberikan tekanan pada produksi barang dan jasa, dengan mengabaikan pertukaran dan konsumsi yang penting dalam ekonomi. Apabila yang diproduksi tidak saling dipertukaran dan dikonsumsi, pendapatan nasional tidak akan bermakna secara signifikan bagi masyarakat di suatu negara. Nah, sementara itu, ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou mendefinisikan pendapatan nasional sebagai bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Definisi ini lebih baik dari definisi Marshall karena tidak hanya mencakup pendapatan dari hal yang dihasilkan, tetapi juga pendapatan yang didapat dengan menggunakan uang. Jadi, dengan istilah pendapatan objektif masyarakat, Pigou menyatakan bahwa pendapatan nasional mengecualikan jasa untuk diri sendiri, untuk anggota-anggota keluarga atau teman-teman yang tidak menerima pembayaran. Dengan demikian pula, manfaat gratis dari properti publik tidak akan dihitung. Tapi, definisi dari Pigou ini cukup sempit dan menimbulkan paradoks, terutama ketika seseorang bekerja sendiri atau ketika seseorang melakukan pekerjaan untuk keluarganya. Namun, karena dikerjakan oleh orang lain, maka ia harus membayar orang itu. Selain itu, definisi Pigou mengecualikan barang-barang dan jasa yang tidak diperjualbelikan dengan uang. Dengan demikian, komoditas yang tidak dibawa ke pasar untuk dijual tidak akan dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional. Hal ini adalah keterbatasan yang serius, karena di banyak negara miskin, sebagian hasil nasional tidak dijual di pasar. Akibatnya penghitungan pendapat nasional yang ditampilkan lebih kecil dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada pengertian pendapatan nasional menurut Irving Fisher. Irving Fisher adalah ahli ekonomi asal Amerika Serikat yang aktif di tahun 1890-an. Menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Definisi ini lebih akurat dibandingkan dengan dua definisi ahli lainnya, karena aspek yang paling penting dari pendapatan nasional adalah yang diterima anggota masyarakat dan dikonsumsi. Produksi barang dan jasa. Meskipun itu merupakan aspek yang penting, itu tidak akan berfungsi kecuali barang dan jasa tersebut dikonsumsi. Jika sebagian hasil produksi terbuang, hal itu tidak akan masuk ke pendapatan masyarakat. Tetapi meskipun definisi Irving Fisher lebih logis daripada Alfred Marshall, untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan konsumsi sangat sulit dilakukan. Dan jauh lebih mudah untuk mengukur barang dan jasa yang diproduksi daripada membuat daftar apa saja yang sudah dikonsumsi.
Yang kedua itu ada konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia, PDB dapat dihitung dari dua sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. Dari pendekatan sektoral, PDB merupakan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa. Adapun dari pendekatan penggunaan, PDB merupakan total nilai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. Produk nasional bruto. Dewasa ini hubungan antar bangsa semakin maju, demikian pula dalam hal berbisnis. Banyak penduduk negara lain yang mempunyai bisnis di Indonesia. Sebaliknya banyak juga orang Indonesia yang mempunyai bisnis di negara lain. Laba dari perusahaan asing di Indonesia banyak menjadi milik negara asalnya, sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto. Sebaliknya, laba dari perusahaan orang Indonesia yang ada di luar negeri adalah milik warga negara Indonesia, sehingga jumlah ini harus ditambahkan pada produk nasional bruto Indonesia. Selisih antara laba perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri disebut pendapatan neto terhadap luar negeri. Produk domestik bruto digabung dengan pendapatan neto terhadap luar negeri adalah produk nasional bruto atau PNB. Jadi pada PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Dan ada nasional neto. Produk nasional neto didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus adalah NNP sama dengan GNP dikurang dalam kurung penyusutan ditambah barang pengganti modal, tutup kurung. Dan ada ND, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus adalah NNI ditambah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pendapatan perorangan atau bisa disebut juga dan personal income. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman. Dalam rumus itu adalah pendapatan perorangan sama dengan pendapatan nasional neto tambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Lalu ada pendapatan disposable atau setelah pajak, atau bisa disebut juga dan disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus, itu adalah disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Yang terakhir ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera Barat.